Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di halaman 44 Kitab Tauhid, Ar-Ra'samaliyatu hammuha jam'ul mali min ayyi wajhin, bahwa kapitalisme itu keinginannya, perkara yang dipentingkannya adalah jam'ul mal, mengumpulkan harta, min ayyi wajhin, dari sisi atau cara bagaimanapun, wala tuqayyadu bihalalin wala haramin, dan tidak dibatasi oleh halal dan haram, wala atafa wala syafaqata alal fuqara'i wal masakin, dan tidak memberikan kasih sayang, dan tidak pula memberikan perhatian kepada para fuqara dan kepada para masakin, orang-orang miskin. Karena memang kapitalisme membangkitkan semangat monopoli ekonomi di atas dasar egoisme, sehingga yang dituju dalam gerak langkahnya ialah bagaimana menjadi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun, begitu. Wa qawamu iqtisadiha, dan soko guru ekonominya, tonggak ekonominya, ala riba alladhi muharabatun lillahi wa li rasulih, dibangun tonggak ekonominya dibangun di atas riba. Yang riba ini, orang yang berbuat riba adalah berarti berperang kepada Allah dan Rasulnya. Walladhi huwa damarud duwali wal afradi, dan riba itu juga merupakan kehancuran negara-negara dan individu-individu. Wa imtisasu dima'i syu'ubil faqirati, dan imtisas menghisap darah bangsa-bangsa yang fakir. Wa ayya aqlin fadlan amman fihi dzarratun min imanin yarda ayya aisha ala hadhihi al-madahib bila aqlin wala dinin wala ghayatin sahihatin min hayatihi
yahdifu ilaiha wa yunadilu min ajliha. Kata beliau, akal manakah yang mau ridha untuk hidup di atas madhab-madhab setan semacam ini? Lebih-lebih lagi akal yang fadlan, lebih-lebih lagi akal orang bagaimana akan bisa ridha untuk ya'ish, hidup ala hadhil madhahib, di atas madhab-madhab ini tadi, apa, madhab sekularisme, komunisme, dan kapitalisme ini. Hidup di atas madhab-madhab itu bila aklin, tanpa akal, wala dinin, dan tanpa agama, wala ghayatin sahihah min hayatih, dan tidak mempunyai pula tujuan yang benar dalam hidupnya, yahdifu ilaiha wa yunadilu min ajliha, yang menjadi, yang menuju kepadanya, dan yang yunadil, berjuang karenanya, min ajliha. Begitu beliau menyatakan, yakni mustahil akal yang waras, akal yang sehat, apalagi yang masih punya walaupun sebiji debu iman, itu tidak akan ridha untuk hidup di atas pemikiran-pemikiran materialisme semacam ini. Pemikiran-pemikiran materialisme yaitu apa yang disebutkan di sini, komunisme atau sekularisme atau kapitalisme. Ya. Bagaimana hidup tanpa agama, tanpa akal, disuruh mengikut begitu saja doktrin-doktrin yang ada. Innama ghazat hadhil madhahibu biladal muslimina, bahwa madhab-madhab pemikiran ini tadi, madhab-madhab materialisme ini tadi, ghazat, menyerang biladal muslimin, negeri-negeri kaum muslimin, lamma ghaba an kathratiha, na'am, an aktaraitiha, lamma ghaba an aktariyatiha ad-dinas sahiha, ketika lalai aktariyatiha, mayoritas penduduknya itu lalai, negeri-negeri muslimin itu lalai dari agama yang benar, wa tarabbat ala dhaya'i, dan mereka bangsa-bangsa muslimin itu akhirnya tarabbat, terdidik, terbiasa pada ad-dhaya'. Ad-dhaya' itu tidak tidak ada tujuan hidup, hilang, tenggelam dalam kesibukan dunia, hidup tanpa tujuan yang jelas. Wa asyat ala tabaiyah, dan mereka bangsa-bangsa muslimin hidup ala tabaiyah,
yaitu bertaklid, mengekor, membebek kepada pemerintah kolonial atau budaya kolonial. Maka ketika bangsa-bangsa muslimin keadaannya demikian, datanglah serangan berbagai pemikiran ini tadi. Kemudian sikap yang juga merusakkan tauhid. Tsanian, yang kedua, wal intima'u lil ahzabil jahiliyati, berkecenderungan alhamdulillah ya, berkecenderungan kepada kelompok-kelompok jahiliyah, pengelompokan berdasarkan pikiran-pikiran jahiliyah, wal qaumiyat al-unsuriyah, dan berdasarkan nasionalisme yang sifatnya unsuriyah, yaitu berdasarkan warna kulit atau berdasarkan suku, pengelompokan suku, asabiyah suku, ya. Nasionalisme sekuler, nasionalisme berdasarkan asabiyah, unsuriyah, yaitu kesukuan. Solidaritas berdasarkan ukuran suku. Pengelompokan yang demikian wal akharu kufrun wariddatun an dinil Islam, juga bentuk lain daripada tindakan kufur dan tindakan kemurtadan dari agama Islam. Li'annal Islam yarfudul asabiyat wan na'arat al-jahiliyah, karena Islam menolak asabiyah kesukuan, wan na'arat al-jahiliyah, dan menolak pula slogan-slogan jahiliyah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian, min dzakarin wa untha, dari lelaki dan perempuan, dan kami menciptakan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal, bukan saling unggul mengunggulkan satu suku atas yang lainnya.
Inna akramakum indallakum, mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi kesukuan diakui di dalam Islam, tetapi asabiyah suku ini yang ditolak di dalam Islam. Nasionalisme dalam artian pengelompokan manusia dengan nasab kebangsaan masing-masing diakui dalam Islam. Tapi yang ditolak di dalam Islam ialah asabiyah kebangsaan. Ya. Asabiyah kebangsaan itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab jahiliyah, unsur akhaka zaliman au madlumah, belalah saudaramu setanah air sebangsa, baik dia dalam keadaan sebagai pihak yang zalim atau pihak yang dizalimi. Ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah juga menyatakan demikian, unsur akhaka zaliman au madluma, belalah saudaramu dalam keadaan sebagai orang yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat kaget, ini adalah omongan kami ketika kami sebelum Islam, lah kok sekarang diomongkan pula oleh Rasulullah? Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau memang saudara kami yang dizalimi, kami akan membelanya. Tapi bagaimana kami engkau suruh membela saudara kami yang berbuat zalim? Maka Rasulullah menyatakan, engkau cegah dia berbuat zalim, itulah pembelaanmu kepada saudaramu. Jadi sebelum Islam itu ada satu slogan yang mengatakan membela sesama suku, sesama bangsa dalam keadaan bagaimanapun, tidak peduli dia salah atau tidak salah. Yang penting bangsa saya, suku saya bela. Begitu. Nah, ini namanya al-qaumiyah al-unsuriyah. Ya. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man ghadiba li asabiyatin. Bukan golongan kami orang yang menyeru kepada semangat asabiyah, dan bukan golongan kami orang yang berperang atas nama asabiyah, dan bukan golongan kami orang yang marah karena asabiyah. Hadis riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad adhaba ankum asabiyatal jahiliyah wa fakhruha bil aba, bahwa Allah sungguh telah menghilangkan dari kalian asabiyah jahiliyah, wa fakhruha, dan berbangga-bangga dengan nenek moyang,
Masa seorang muslim berbangga-bangga dengan Gajah Mada, Hindu kafir najis? Bagaimana itu? Karena pendidikan nasionalisme. Nasionalisme Indonesia. Sebagaimana pula orang-orang Mesir dididik untuk berbangga-bangga dengan Fir'aun. Masa orang muslim berbangga dengan Fir'aun? Kenapa? Oh, karena Fir'aun adalah bapak Mesir, nenek moyang kami dan kebanggaan kami, bangsa Mesir. Nah, begitu. Ya. Ini namanya al-fakhru bil aba, berbangga-bangga dengan nenek moyang. Innama huwa mu'minun taqiyun au fajirun syaqiyun. Urusannya ialah apakah dia seorang mukmin yang bertakwa ataukah orang yang jahat yang celaka. Walaupun satu suku, satu bangsa, tapi kalau fajir syaqi, kita berlepas diri daripadanya. Jangan berbangga dengannya. Kalau dia mukmin dan taqi, bertakwa, siapapun dia dari suku apapun, kita berbangga dan menyatakan wala kepadanya. Begitu. An-nasu banu Adam. Manusia ini semuanya anak-anaknya Adam. Wa Adamu khuliqa min turab. Dan Adam itu diciptakan dari debu. Wala fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Dan tidak ada keutamaan orang Arab atas orang Ajam. Ajam itu non-Arab. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang-orang non-Arab kecuali dengan at-taqwa. Nah, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lain-lainnya. Jadi Islam menolak adanya asabiyah, qaumiyah, unsuriyah. Nah, dan yang sejenis itu. Wa hadhil hizbiyatu tufarriqul muslimina. Dan hizbiyah, pengelompokan sudah kita bahas di dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah. Apa itu hizbiyah? Yaitu pengelompokan yang tidak dengan dalil dari Alkitab Sunnah. Iya. Orang disuruh mengelompok, orang disuruh menjauh dari kelompok tertentu. Kenapa? Tidak ada dalil. Tidak memberikan dalil. Dan yang dikatakan dalil ialah mada, omongan Allah dan Rasulnya. Alkitab was sunnah. Kalau orang mengelompok tidak mempunyai dalil, itu namanya hizbiyah. Nah, kalau sudah mengelompok itu ada istilah dari kami dan bukan dari kami. Batasan orang-orang kami dan orang-orang bukan orang kami. Kalau pengelompokan itu tidak dengan dalil, berarti batasannya apa?
hawa. Selain dalil adalah hawa nafsu. Kan gitu. Oh, dia bukan orang kami. Kenapa kok bukan orang kalian? Ya karena tidak mau bergabung dengan kami. Loh, apakah tidak bergabung dengan kalian itu berarti lebih rendah kedudukannya? Bagaimana? Kalau dibilang ya, dalilnya apa? Pertanyaan selanjutnya. Dalilnya ialah ini Alkitab was Sunnah. Berarti ini pengelompokan yang benar. Dengan merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Tidak ada dalil. Jangan kamu tanya masalah ini. Itu urusan para ustaz-ustaz. Nah, ini dalil hawa nafsu. Dan itu namanya hizbiyah. Itu namanya hizbiyah. Sehingga muncul kelompok-kelompok yang berdasarkan hizbiyah itu, seperti Ikhwanul Muslimin, atau apa yang dinamakan dengan Jama'atul Tabligh. Kenapa kok harus mengelompok dengan Jama'atul Tabligh? Karena mimpinya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Bukan dalil kalau mimpinya seseorang. Ya, begitu. Kenapa kok harus mengelompok dengan Ikhwanul Muslimin? Karena Ikhwanul Muslimin itu ialah satu gerakan yang syamil kamil. Siapa yang menilai bahwa itu syamil kamil? Siapa yang menilai? Ya yang menilai pimpinan-pimpinan kami. Loh, penilaian pimpinan kamu bukanlah dalil. Ya. Nah, jadi dalil itu Alkitab, Sunnah. Kenapa kok kamu menyeru orang kepada dakwah salafiyah? Karena memang diperintah oleh Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Ya, yang dinamakan juga al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di ialah as-salafus salih. Nah, kami meyakini salafus salih itu adalah orang-orang atau generasi yang terbaik dan teragung, yang pantas kami menjadikan mereka sebagai teladan panutan kami. Loh, dalilnya apa? Dalilnya ialah sabda Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Lengkap dalilnya. Nah, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian generasi yang sesudahnya, kemudian generasi yang sesudahnya. Nah, pengelompokan yang demikian, kita harus menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Loh, apa sih ahlus sunnah wal jamaah itu? Yang mengikut kepada sunnah Nabi dan mengikut kepada al jamaah. Loh, apa itu al jamaah? Al jamaah itu ialah segala pemahaman para salafus salih. Kenapa kok harus menjadi pengikut sunnah Nabi? Dan kenapa kok harus merujuk kepada al-jamaah? Dalilnya sedemikian banyaknya. Nah, jadi kalau
kita menyeru orang berkelompok, berloyalitas. Kalau sudah berkelompok kemudian bukan orang kami dan orang kami. Seperti sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian muncul istilah Ahlul Bid'ah wal Furqah. Kan mesti gitu. Ahlul Bid'ah wal Furqah bukan orang kami. Dalilnya semuanya telah dijelaskan dan lengkap di dalam pembahasan sebelum ini. Ya. Dan yang namanya dalil, sekali lagi, Alkitab dan Sunnah, bukan mimpi-mimpi, bukan katanya-katanya. Nah, ya, begitu. Kalau pengelompokan itu dengan dalil, itu tidak dinamakan hizbiyah. Tetapi pengelompokan yang dengan hawa, itu namanya hizbiyah. Wa hadhil hizbiyatu tufarriqul muslimina, dan pengelompokan berdasarkan semangat hizbiyah itu adalah memecah belah kaum muslimin. Orang berbicara atas nama agama tanpa dalil, ini bikin ribut saja, bikin fitnah saja, bikin kacau saja, ngerusui saja, ganggu saja, membikin fitnah kaum muslimin. Sebab atas nama agama dia ngomong, nah, itu bahaya. Nah, itu semuanya membikin tafriq, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Wallahu qad amara bil ijtima'i wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Dan Allah telah memerintahkan orang untuk berijtima', bersatu, wat ta'awun, dan Allah memerintahkan untuk kaum muslimin tolong menolong, 'alal birri wat taqwa, di atas prinsip al-bir wat taqwa. Juga sudah kita bahas di dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah, al-bir wat taqwa. Wa naha 'anit tafarruqi wal ikhtilaf, dan Allah melarang untuk terjatuh kepada at-tafarruq, perpecahan, wal ikhtilaf, percekcokan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi selain dari sikap i'tisam bihablillah, selain daripada sikap al-i'tisam bihablillah, ialah at-tafarruq. Selain daripada sikap berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Alkitab dan Sunnah, itu namanya at-tafarruq. Jadi kalau orang itu berbicara atau beramal dengan satu omongan atau dengan satu amalan, dengan satu pekerjaan yang di atas nama agama, kemudian tidak berdasarkan hablillah, tidak berdasarkan agama Allah, tidak berdasarkan dalil dalam agama Allah, itu perbuat omongan dan perbuatan yang mengarah kepada, yang masuk kepada at-tafarruq, perpecahan. Ya, yang membuat perpecahan itu ya kayak gitu itu. Berbicara, berbuat tanpa
dalil dari Alkitab was Sunnah, padahal sudah diatasnamakan agama. Nah, ya, Allah melarang yang demikian. Yang diperintahkan ialah untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan, ketika kalian dalam keadaan bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, sehingga kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, sehingga kalian itu jadilah dengan nikmat Allah itu, dengan iman, jadilah kalian bersaudara. Bersaudara di atas al-haq, bersaudara di atas al-i'tisam bihablillah, ya, bersaudara di atas prinsip al-i'tisam, berpegang teguh dengan agama Allah. Demikian dalam surat Al-Imran ayat ke-103. Kemudian Syekh hafizahullah menyatakan, innallaha subhanahu, sesungguhnya Allah yang maha suci, yuridu minna an nakuna hizban wahidan, Allah menghendaki kita untuk kita ini menjadi satu hizb, satu kelompok. Hum hizbullah al-muflihun, kelompok tersebut ialah golongan Allah yang tergolong al-muflihun, orang-orang yang berbahagia. Walakin al-alam al-islami, akan tetapi dunia Islam, asbaha ba'dama ghazathu Eropa, jadilah dunia Islam setelah diserang oleh Eropa. Serangan Eropa itu atau serbuan bangsa-bangsa Eropa itu meliputi sia-sian politik, sehingga diterapkannya berbagai sistem-sistem politik di dunia Islam, seperti demokratisme atau sosialisme atau berbagai isme-isme impor dari barat. Wa thaqafiyan, dan juga budaya, diimporlah ke dunia Islam thaqafah, budaya Eropa yakhta'u li hadhil asabiyyat ad-damawiyah, yang budaya dan politik itu tadi tunduk kepada bentuk-bentuk asabiyah tersebut. Budaya dan politik itu tadi tunduk kepada bentuk-bentuk asabiyah tersebut. Ad-damawiyah, asabiyah berdasarkan darah, wal jinsiyah wal wataniyah, dan berdasarkan jinsiyah, kebangsaan, wal wataniyah, berdasarkan tanah air,
wa yu'minu biha, dan mereka beriman dengan bentuk-bentuk budaya tersebut, ka qadhiyatin ilmiyatin wa haqiqiyatin, semua itu adalah kenyataan yang ilmiah, bisa dibuktikan, semua itu telah ada, dan semua itu adalah hakikiyah, satu kenyataan muqarrarah yang harus diakui, wa waqi'un la mafarra minhu, dan semua itu memang telah terjadi dan tidak bisa orang lari dari. Akhirnya wa asbahat syu'ubuhu tandafi'u indifa'an ghariban, akhirnya jadilah bangsa-bangsa muslimin tandafi' indifa'an ghariban, mereka terdorong dalam bentuk sikap-sikap yang aneh, yaitu ila ihya'i hadhil asabiyyat, yaitu akhirnya mereka terseret untuk menghidupkan berbagai bentuk asabiyah tersebut. Waalaikumsalam. Allati amataha al-islamu, yang telah dimatikan oleh Islam, wattaghanni biha, dan bahkan muncul pula semangat untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian yang demikian itu tadi, wa ihya sya'airaha, dan menghidupkan simbol-simbol kebangsaan yang diimpor dari barat itu tadi, wal iftikhar bi ahdiha, dan bahkan berbangga-bangga dengan zaman-zaman alladzi taqaddama 'alal islami, yang lebih dulu daripada Islam, wa huwa alladzi yaluhul islam 'ala tasmiyatihi bil jahili. Akhirnya kemudian berbagai yaitu masa-masa yang telah ditinggalkan oleh Islam, masa-masa sebelum mereka berislam, yaitu masa-masa yang dinamakan oleh Islam apa? Jahiliyah. Dinamakan apa? Jahiliyah, yaitu masa sebelum Islam, masa-masa yang telah ditinggalkan, sehingga mereka berbangga, dibikin mereka itu berbangga dengan masa-masa sebelum Islam, yaitu tadi bangsa muslimin di Indonesia dibikin berbangga dengan masa Mojopahit yang Hindu, yang itu adalah masa sebelum Islam. Bangsa di Mesir dibikin bangga dengan zaman Fir'aun, berbangga dengan Fir'aun, apa yang mereka namakan kejayaan Fir'aun, dengan piramidnya, dengan peninggalan-peninggalan farainah,
sistem Fir'aun itu tadi. Yang padahal itu masa-masa yang telah ditinggalkan oleh Islam dan dinamai oleh Islam sebagai jahiliyah. Ya. Nah, yang ditampilkan sebagai keajaiban dunia dari dunia Islam ialah Borobudur, ma'bad, tempat peribadatan Buddha, ya, tempat berhala-berhala padanya. Atau yang ditampilkan ialah kuburan yang dibangun di atasnya masjid Taj Mahal, ya. Nah, yang syirik-syirik ini yang ditampilkan sebagai kebanggaan dunia, atau diistilahkan 7 keajaiban dunia, yang sesungguhnya 7 keajaiban dunia. Dan begitu mereka berusaha untuk membangkitkan rasa kebanggaan al-iftikhar bi'ahdiha dengan masa-masa sebelum Islam. Ya. Wa qad manallahu 'alal muslimina bil khuruji anha. Padahal Allah telah memberi kenikmatan kepada kaum muslimin untuk keluar dari masa jahiliyah itu. Wa hathahum 'ala syukri hadhihi ni'mah. Dan Allah sangat menganjurkan mereka untuk syukur kepada nikmat ini. Wat-tabi'i minal mu'min alla yadhkura jahiliyatan taqaddama ahduha aw qaribun wa karahiyatin wa imti'ad wa syi'rar. Dan tabiat dari seorang mukmin itu ialah dia tidak menyebut masa jahiliyah yang telah lalu, masanya telah lewat, taqaddama ahduha, telah lewat masanya, au qarib, atau yang yang dekat dengan masa seperti itu. Tidaklah seorang mukmin menyebut masa itu illa bimaktin, kecuali dengan penuh kebencian, wa karahiyah, dan dengan ketidaksukaan, wa imti'ad wa syi'rar, dan dengan penuh kebencian, dan bahkan sampai pada tingkat saking bencinya itu merinding bulu kuduknya. Wa syi'rar, yani. Wahal yadhkuru sajin al-mu'adzab alladhi yutlaqu sirahuhu ayyamu i'tiqalihi wa ta'dhibuhu wa imtihanuhu illa wa'arathu qash'arirah. Bukankah, kata Syekh, seorang sajin, napi atau mantan napi yang dulu ketika di penjara dia mu'adzab, disiksa, dan ketika dia yutlaq sirahuhu, dan ketika dia dilepaskan dari penjara, bagaimana kalau dia menyebut keadaan ayyam i'tiqalihi, hari-hari ketika di penjara, hari-hari ketika disiksa di penjara, wa imtihanuh, dan hari-hari ketika dihinakan di sana. Tidaklah seorang yang bekas di penjara itu menyebut masa dia di penjara illa wa'arathu qash'arirah, kecuali mesti dia menyebutkannya dengan tidak suka.
Wa hal yadhkurul bari'u min illatin syadidatin tawilatin. Apakah seorang yang bari, yang telah sembuh dari illah syadidah, dari penyakit yang berat, mengalami penyakit itu di masa yang tawila, yang panjang, asyrafa minha alal maut ayyama saqmi, sampai-sampai dia dalam keadaan sudah dekat dengan mati di hari-hari dia sakit. Tidakkah orang yang sembuh dari penyakit demikian menyebut masa lalunya itu, masa dia sakit itu, illa wan kasafa baluhu wan taqa'a launuhu, kecuali mesti dia akan hatinya berdebar, wan tafa'a launuh, dan wan taqa'a launuh, bahkan akan menjadi pucat mukanya karena dahsyatnya kengerian yang dia rasakan ketika dia sakit keras itu. Wal wajibu ay ya'lama anna hadhil hizbiyatu, dan yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah anna hadhil hizbiyat, bahwa berbagai bentuk hizib pengelompokan yang berdasarkan hawa nafsu itu sesungguhnya adalah adzabun, sesungguhnya adalah siksaan yang ba'athahullahu, yang Allah kirim, alaman a'radha an syar'ihi, terhadap orang yang menolak syariahnya, wa tunkiru lidinihi, dan terhadap orang-orang yang mengingkari agamanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala, Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Surat Al-An'am ayat ke-25. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dia Allah Maha Kuasa untuk mengirim atas kalian azab dari atas kalian atau dari bawah kalian, atau bentuk lain daripada azab Allah itu, yalbisakum syia'an, Allah timpakan, Allah jadikan kalian itu berkelompok-kelompok, berhizib-hizib, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, sehingga sebagiannya menyakiti sebagian yang lainnya. Ini azab. Jadi hizbiyah itu dinyatakan di ayat ini adalah azab Allah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dalil lain yang menunjukkan bahwa hizbiyah itu adalah azab dari Allah. Ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan kalau para imam-imam mereka, para pimpinan-pimpinan mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, niscaya Allah akan jadikan
Allah akan jadikan di antara mereka itu saling serang menyerang. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa hizbiyah itu adalah azab atas keengganan orang atau keengganan kaum muslimin menerapkan kitab Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Kemudian beliau menyatakan inna ta'assuba lil hizbiyati, sesungguhnya at-ta'assub, ta'assub terhadap hizib terhadap golongan-golongan itu, yusabbibu rafdhal haqqi, akan menyebabkan orang menolak kebenaran, bahkan menolak dalil, karena dalilnya dalil hizib sono, bukan hizib sini, begitu ya. Alladzi ma'al akharina, dalil yang ada pada kelompok lain. Kahalil Yahud, ini seperti keadaan orang-orang Yahudi. Alladzi qala Allahu fihim, yang Allah nyatakan tentang mereka. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan, mereka akan menyatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kufur kepada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan sesudahnya, sesudah mereka. Ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada umat yang selain Yahudi. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal yang turun kepada umat yang sesudah Yahudi, yaitu dalam hal ini yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah al-haqqu, adalah kebenaran, musaddiqan lima ma'ahum, yang sesungguhnya memberikan koreksi kepada apa yang ada pada mereka. Surat Al-Baqarah ayat ke-91. Nah, ini menunjukkan contoh hizbiyah dalam bentuk yang paling ekstrim, yaitu hizbiyah Yahudiyah, di mana mereka meyakini Yahudi adalah bangsa pilihan, tetapi ketika ternyata Nabi terakhir yang diutus bukan dari orang Yahudi, Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir diturunkan bukan kepada orang Yahudi, mereka menolak Nabi itu, mereka menolak untuk beriman pada Nabi itu, mereka menolak untuk taat kepada Nabi tersebut. Akhirnya mereka kufur karena ternyata kebenaran itu ada pada pihak yang bukan kelompoknya. Wa kahali ahlil jahiliyati, dan seperti keadaan orang-orang jahiliyah, alladzina rafadul haqqa, yang mereka itu menolak kebenaran, alladzi ja'ahum bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa kepada mereka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menolak?
karena mereka ragu dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menolak karena ta'assuban lima alaihi aba'uhum, ta'assub dengan peninggalan-peninggalan bapak moyang mereka, sehingga mereka menolak. Masa yang mengurusi Ka'bah Bani Hashim, yang mengurusi jamaah haji Bani Hashim. Nabi pun ternyata yang diutus dari Bani Hashim juga. KB Bani Hashim, katanya Abu Jahal. Nah, ini ta'assub. Jadi sama sekali bukan karena mereka ragu tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi semata-mata karena ta'assub. Ya. Wa yuridu ta'assuban lima alaihi aba'uhum, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, maka mereka akan menyatakan bahkan kami akan mengikuti apa yang ditinggalkan, apa yang dijalani atasnya oleh nenek moyang kami. Wa yuridu ashabu hadhil hizbiyatu, dan penganut hizib tersebut menginginkan apa? Menginginkan ayyaj'aluha badilatan anil Islam. Mereka ingin supaya hizib-hizibnya itu yang menjadi ganti terhadap Islam. Alladzi minallahi bihi alal basyariyah, yang Islam itu sesungguhnya adalah yang datang dari Allah atas manusia. Begitu hizbiyah, ya. Dan ini sama sekali bukan dari Islam, tetapi diimpor dari luar Islam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.